Jawab dong, Pak. Jawab, Pak. Mas Wira, kamu tuh baik banget ya Mas ya. Iya deh, Mas Wira yang paling loyal di antara yang lain. Kamu tuh selalu ngebantuin kita tau Mas. Udah ganteng, loyal, tajir lagi. Ya, kalian nggak usah khawatir soal uang. Kalian butuh apapun tinggal bilang ke saya. Mas Wira ini ya baik banget. Pak, ini apa? Coba kamu jelasin, Pak. Jelasin! Bisa nggak sih sehari aja nggak usah bahas uang? Aku tuh baru pulang kerja, Ma. Aku capek aku, Ma. Aku ini istri kamu. Harusnya kamu jujur. Kalau kamu buat kartu kredit, kamu ngomong, Mas. Bukan urusanmu. Ngerti? Tunggakan kamu banyak banget. Lama-lama aku tuh gak nyaman sama kamu. Aku mau tidur. Aku capek. Ah, Aku ini istri kamu, Pak. bodoh amat. Wira! Ayo keluar! Jangan ngumpet di ketiak istrimu. Malah keluar istrinya. Ini ada apa, Pak? Ada. Mana suamimu? Tapi ini ada apa, Pak? Tunggu sebentar, ini ada apa, Pak? Tanya ada apa ini? Lihat. Cepat, kasih Iya, keluar Pak. suamimu. Nanti saya sampaikan. Jangan sembunyi suamimu Tapi di dalam ya. Saya mohon, Pak. Bapak jangan Kalah teriak-teriak, kebanyakan. Pak. Keluarkan suamimu sekarang. Pak, saya mohon, Pak. Saya malu dengan tetangga, Pak. Nggak ada urusan sama tetanggamu. 1 minggu. Saya Suami kasih waktu. istri sekongkong di dalam. Pak, mohon, Pak. Jangan teriak-teriak. Oh, jangan teriak-teriak apaan? Ini Ingat kan kamu. udah banyak, jangan teriak kamu nih. Ya benar Ingat. aja kamu. Kasih tahu suamimu. 1 minggu ya. Ingat ya, 1 minggu saya kasih waktu ya. Saya ingat. Kalau tidak bayar, rumah ini saya sita. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus jual ini semua demi keutuhan rumah tanggaku, demi biaya sekolah anak-anak. Aku harus jual semuanya. Halo Mas Wira. Kamu. Mas, makasih ya Mas. Kamu selalu ada buat aku. Ya nggak apa-apa sayang. Kalau kamu butuh apa-apa lagi tinggal bilang ya. Iya, siap. Gak usah takut ya. Makasih ya Mas. Mau minum? Boleh? Itu udah aku sediain. Oke. Duduk ya. Nancy. Siapa Nancy ini? Berkali-kali telepon. Nancy siapa, Pak? Siapa? Nancy! Oh, itu cuma teman kantor biasa kok, Ma. Sini, coba Papa lihat. Enggak, Mama mau chat. Teman kantor sampai berkali-kali telepon. Ya mungkin ada kerjaan yang belum selesai, makanya harus dihubungi. Kamu banyak alasan ya, Pak? Ma, itu cuma teman Kamu selingkuh ya, Pak? Enggak, Ma. Dengar dulu. Itu cuma teman kantor biasa. Kamu udah bohong ya, Pak? Astaga, Ma. Jujur! Coba, Mama tenang dulu ya. Bohong kamu, Pak. Enggak, Ma. Tenang dulu. Dengar dulu, Papa. Kamu bohong! Enggak, dengar dulu, Ma. Ma, dengar dulu, Ma.
Padahal aku udah bilang sama dia, jangan hubungin aku di rumah. Kan jadi kayak gini urusannya. Wir! Waduh, Mas ngapain Eko. lu bengong aja di sini? Lu lagi ada masalah lu. Aku lagi banyak masalah, Mas. Aku nggak tahu harus gimana lagi, utangku banyak. Sini, Mas. Wir, bentar. Ini sepertinya solusi buat lu. Nih, ada pinjaman. Cuma gini, Wir. Ini bunganya rada gede, Wir. Lu pertimbangin baik-baik deh. Tapi nggak apa-apa sih, Mas. Kalau aku lihat, utangku bisa langsung lunas. Aku ambil aja, Mas. Lu butuh berapa aja bisa, Wir, di sini. Ya, aku mau, Mas. Mau. Boleh, Mas. Ini Ya udah, aku bisa langsung dapat uangnya kan, Mas? 1 jam langsung cair. Siap, Mas. Oke. Makasih banyak, Mas Eko. Ya, nanti kalau udah cair kasih tau gua ya. Sip. Ya, siap. Makasih, Mas Eko. Wah, ini lagi nih. Wira! Woi, Wira! Keluar kamu! Keluar kamu! Wira! Ah, ini dia nih. Kamu jangan jadi pengecut ya. Tenang dulu, Bang. Tenang. Alah, tenang. Lihat utang kamu ya. Masih banyak banget nih. Saya tahu, Bang. Wira, Tenang dulu, Cari dari tadi. Iya, saya. Mana aja kamu? Jangan jadi pengecut. Utangnya dia. Iya, Bang. Iya, Bang. Sabar ya, Bang. Alah, sabar. tanya ke dia. Saya kasih waktu minggu ya. Gue nggak suka habis ini lu. Iya, Bang. Awas kamu. Iya, Bang. Bayar dong tanya ke dia nih. Di pengecut. Yes, Wira, ada apa? Pak, saya membawa surat pengunduran diri. Hari ini saya memutuskan untuk resign dari kantor ini, Pak. Saya sudah bikin malu kantor ini, Pak. Dan juga saya ingin menyelesaikan masalah hidup saya dengan benar tanpa membebani kantor ini. Ini suratnya, Pak. Tapi kamu tahu kan, kamu itu adalah aset di perusahaan ini. Kenapa? Nggak ada cara lain. Saya sudah pikirkan matang-matang, Pak. Dan ini adalah keputusan final yang saya harus lalui. Mohon diterima, Pak. Oke, kalau gitu nanti coba saya cek ya. Nanti saya juga akan bilang sekretaris saya dan bagian finance untuk siapkan segala sesuatunya buat kamu. Semoga bisa membantu kamu ya. Terima kasih, Pak. Dan juga saya minta maaf bila ada salah di kantor ini. Oke. Saya pamit izin, Pak. Ya. Gak dijawab. Mana sih Nancy? Begitu aku lagi butuh, dia pergi ninggalin aku. Aduh, gimana ya? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku udah berada dalam titik hancuranku. Utangku banyak, bahkan Nancy sekarang meninggalkan aku. Tuhan, aku tahu ini semua kesalahanku. Aku gak pernah bersyukur, Tuhan. Aku mempunyai istri yang baik. Dan kedua anakku yang pintar-pintar. Tapi aku melakukan kesalahan yang terbodoh dalam hidupku. Ampun, Tuhan. Aku mohon ampun. Terlalu naif kalau saya bilang. Memberikan pinjaman dengan menggunakan kartu kredit dan akhirnya teman-temannya tidak bisa membayar. Waktu itu dia bercerita totalnya itu hampir 1M. 1M buat saya itu bukan jumlah yang kecil, buat saya itu besar sekali.
Pada saat dia menceritakan itu, saya seperti kayak disambur petir di siang hari ya. Karena saya nggak menyangka kalau dia tuh sampai berbuat seperti itu. Di saat yang bersamaan, badai boleh diizinkan lagi terjadi di mana mendapati ada suatu chatting di laptopnya yang berisi percakapan dengan seorang wanita. Dari situ semakin saya menyalahkan dia, semakin saya dalam hati saya tuh semakin saya kecewa. Dia yang mau menghancurkan rumah tangga kami ini. Selain dia meminjamkan uang, lalu dia ada hubungan dengan wanita lain. Wah, itu buat saya sesuatu hal yang saya nggak terima pada saat itu. Pernah terbesit, buat apa saya mempertahankan keluarga ini. Saya kepengennya putus waktu itu. Ya Tuhan, aku ingin pergi dan meninggalkan laki-laki ini. Aku sudah gak kuat, Tuhan. Ma, Papa minta maaf. Selama ini Papa banyak salah. Dan juga Papa sudah putus kok sama wanita itu. Ini ada uang pesangon dari kantor Papa. Uang ini cukup untuk membayar lunas semua utang-utang kita, Ma. Aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu. Tapi aku masih sayang kamu. Tuhan, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pada saat itu saya tapi belum menerima permintaan maaf dia. Karena buat saya, ini adalah kesalahan dia. Dia harus bertanggung jawab untuk apa yang dia sudah perbuat. Rumah tangga saya berjalan seperti, ya udah saya jalanin aja. Tanpa saya tahu arahnya kemana. Pokoknya selama itu saya tetap menuntut dia untuk dianya harus bertanggung jawab dan bertobat. Tuhan, aku sudah gak punya kekuatan lagi. Tolong tunjukkan aku jalan keluar yang terbaik. Setiap suami harus menjadi imam yang baik. Setiap istri harus menjadi penolong yang baik dan mau mengampuni suaminya. Apapun segala masa lalu kita yang tidak baik, karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Minta maaf ya, Ma. Aku tahu ini semua salahku. Aku terlalu bodoh. Aku mengkhianati kamu dan anak-anak, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan merubah semua sikap aku. Baru kali itu saya melihat dia begitu menangis dan menyesal. Dan dia meminta maaf kepada saya untuk semua perbuatan-perbuatan dia yang mengecewakan saya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Di situ saya benar-benar mencoba untuk mengganti cara pandang saya. Pertama kali saya lakukan adalah saya mengampuni suami. Di situ saya baru mengalami suatu perubahan. Masalahnya belum selesai. Tapi ada satu perubahan yang saya dapatkan. Di mana saya tidak lagi hidup di dalam cara pandang saya, rasa sombong saya. Papa gimana, Pak? Udah selesai? Udah, Ma. Tinggal dikeringin. Ayamnya gimana? Udah. Ikannya udah sesuai. pas? Udah pas. Pesanan kita hari ini banyak banget, Ma.
Iya, donatnya juga loh, Pak. Iya. Makasih ya, Ma. Gara-gara Papa, rumah kita sampai kejual. Dan juga kita harus mulai lagi dari dapur yang sekecil ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita mulai pelan-pelan lagi ya, Pak. Makasih, Ma. Udah kasih Papa kesempatan sekali lagi. Papa janji Papa lebih semangat lagi untuk anak kita sekolah. Iya, Pak. Papa semangat ya. Makasih ya, Ma. Pasti semangat dong. Oke, sekarang kita harus kerjain yang pesanan BU buat besok. Takut ditunggu kliennya. Oh iya, iya. Soalnya kan Mama harus juga tepat waktunya ngecek tepat. ini loh, Pak. Hah? Iya, Mama juga harus cek ulang. Iya, makanya. Ini yang buat besok ya? Iya. Suami saya adalah seorang pekerja keras ya. Dia itu tidak malu untuk mengerjakan apapun. Di 2019 November, suami saya tiba-tiba dipanggil oleh sebuah perusahaan yang pada kalau dipikir secara manusia itu tidak akan mungkin. Karena suami saya sudah berusia 50 tahun, diterima sebagai karyawan, dan saya di tahun 2020, saya dipanggil juga oleh mantan bos saya untuk saya boleh bekerja kembali. Disitulah semua berangsur-angsur kami bisa membayar hutang-hutang, kami bisa melunasi hutang-hutang. Tuhan Yesus luar biasa. Ketika saya dan suami dan anak-anak melakukan bagian kami, Tuhan yang melakukan bagiannya dalam hidup kami. Mujizatnya buat saya adalah pemulihan dalam rumah tangga saya, suami dan anak-anak.